Halo, salam kenal. Nama saya Romi Syaputra. Boleh dipanggil Romi. Saya lahir di Pekanbaru 31 tahun yang lalu. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Awalnya nggak nyangka juga sih bisa keterima di Auto 2000. Waktu itu job fair, sempat coba sana sini, banyak lamar perusahaan. Waktu itu posisinya continuous improvement supervisor. Yang notabene sih banyak anak industri. Saya kebetulan lulus dari komunikasi Unpad. Sempat butuh adaptasi karena saya nggak ngerti industri lah ya. Tapi ternyata fun juga. Setelah saya dalami fun, kita belajar bisnis proses. Dari situ saya belajar banyak terkait Auto 2000 dan seluruh bisnis prosesnya. Lulus MT kurang lebih 8 bulan, dari waktu 1 tahun, promosi jadi supervisor continuous improvement, rotasi lagi ke business process improvement, sampai sekarang saya ikut ke challenge baru untuk terjun di dunia sales di Auto 2000 Radin Intan sebagai sales supervisor. Lampung menarik sih, dari 9 juta penduduk di Bandar Lampung, market otomotif Lampung itu di 2021 ini 1.400 unit per bulan. Jauh menurun dibanding 2019 sebelum COVID, di mana Lampung itu bisa menembus 1.700 unit per bulan. Tapi ketika pandemi, angkanya jauh turun ekstrim sampai ke 1.000 unit per bulan. Dan menariknya, sebenarnya komposisi market di Lampung ini 64%-nya ada di luar kota. Nah, itu challenge bagi saya di Auto 2000 Radin Intan, karena kita ada di tengah kota, kita harus maintain market dalam kota dan juga extra effort untuk meraih market-market yang ada di luar kota yang komposisinya lebih besar. Dan juga ternyata komersil di sini juga gede banget. Jadi ketika komersilnya naik, kita harus effort ekstra untuk berjuang mengembalikan market share agar kita bisa tetap raih 32% sesuai dengan target. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita berhasil mempertahankan market Lampung sebesar 32%. Auto 2000 Radin Intan sendiri terletak di jantung kota Bandar Lampung. Tahun 2021 kami berhasil menjual 2.172 unit dengan rata-rata penjualan 182 unit per bulan. Total manpower kami kurang lebih 39 orang dan kontribusi kami sekitar 35,2% dari total 7 dealer Toyota yang ada di Provinsi Lampung. FOA kami adalah Tanjung Karang, sementara PMA kami adalah Bandar Lampung, Metro, dan Pesawaran. Saat ini kami di Auto 2000 Radin Intan terus berusaha untuk meningkatkan kontribusi kami terhadap penjualan Toyota di Bandar Lampung. Di Radin Intan sendiri, saya join dari April 2018. Pak Romi adalah seorang yang high achiever, kemudian beliau juga memiliki rasa teamwork yang sangat baik. High achiever kelihatan banget ya pada saat beliau pertama kali masuk ke Auto 2000 Radin Intan. Beliau cukup banyak memberikan prestasi-prestasi baik dari segi penjualan maupun hal-hal lain yang positif. Kemudian teamworknya juga sangat baik, banyak hal-hal yang kami kolaborasikan bersama, mulai dari hasil ranking, kemudian booking dari sales ke service, kemudian leads yang kami berikan ke Pak Romi juga di follow up cukup baik. Dari awalnya dulu cuma 4-5 orang salesman. Saat ini per Desember kemarin saya punya 13 salesman. Ya growth sih. Bagi saya sih sebenarnya briefing pagi itu sebuah hal yang menyenangkan, nggak harus lama-lama. Setiap pagi saya minta teman-teman cuma isi Google Form kok. Mereka planningin activity mereka mau pada kemana. Saya tinggal cek siang, tinggal monitor via handphone saya planningnya jalan atau enggak. Menurut saya sih simple briefing itu lebih penting karena coaching counseling itu merupakan kunci. Kita bisa tahu problem masing-masing salesman kita seperti apa. Kalau kita briefing temanya sama dengan karakter sales dan pencapaian berbeda-beda, mereka juga akan bosan karena mereka anggap itu tidak sesuai dengan goals mereka. Personal touch untuk masing-masing sales merupakan kunci karena dari situ kita bisa tahu sebenarnya apa yang perlu kita support sebagai supervisor untuk mengatasi problem yang muncul di masing-masing sales. Bagi saya juga yang penting adalah tim harus tahu kondisi market serta arah jual. Karena dengan tim tahu arah market dan kondisi market, mereka jadi tahu sebenarnya di wilayah tertentu itu segmen apa sih yang sedang booming, market apa yang sedang naik, model-model apa yang sedang diminati, sehingga setiap aktivitas di wilayah tersebut menjadi lebih efektif. Saya juga rutin lakukan pengolahan data dan penjelasan data ini kepada tim setiap awal bulan dan akhir bulan, agar mereka mengetahui arah jual mereka ke depannya seperti apa. Nah, dari data-data market yang ada tadi, saya bagi kepada PIC-PIC, di mana masing-masing salesman memiliki tugas sebagai PIC area. Nah, kita evaluasi pencapaian penjualan kita di kontribusi wilayah tersebut seperti apa.
agar kita bisa tahu nih kira-kira problem apa yang terjadi, kemudian bagaimana pergerakan kompetitor di wilayah tersebut, aktivitas mereka, membuat paket seperti apa, promo seperti apa. Jadi kita bisa evaluasi secara rutin, dan ini kita PDCA kurang lebih seminggu sekali bersama tim. Evaluasi harian juga kita lakukan bareng-bareng tim untuk mengetahui pergerakan SPK secara real time yang sedang growth di wilayah mana, model apa yang sedang SPK-nya sedang bagus, agar teman-teman salesman tahu posisinya saat ini kita ketertinggalannya di mana dan model-model mana yang sedang naik gitu. Nah, ini kita update agar teman-teman memiliki motivasi yang tinggi untuk mengejar ketertinggalan ataupun mencapai SPK lebih baik. Pak Romi ini salah satu supervisor Raden Intan yang menurut saya luar biasa, karena dia mau terjun sampai ke level bawah hanya untuk memastikan pelayanan customer terpenuhi. Selain itu juga beliau paham terhadap regulasi-regulasi SOP perusahaan. Dalam mengantisipasi resiko saat bertransaksi cukup matang, sehingga memudahkan kami di finance dalam mensupport transaksi yang dihandling oleh timnya Pak Romi. Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat challenging bagi kami di Lampung. Impact COVID sangat terasa. Dari market yang 1.700 per bulan, kami drop sampai 1.000 unit per bulan. Di sini terjadi banyak perubahan, ekonomi drop, market wait and see, kemudian ada kebijakan PPNBM yang masih belum jelas, dan akhirnya kami terbatas dalam melakukan pergerakan. Dan kondisi COVID ini membuat perubahan customer behavior yang sangat berbeda. Yang dulunya kita bisa datangi customer, saat ini customer sangat concern terkait physical distancing. Customer mengurangi kegiatan mereka di luar sana. Ini juga merupakan challenge bagi kami agar bisa tetap mempertahankan dominasi Toyota di Kota Lampung. Akhirnya strategi yang kami lakukan juga harus mulai bergeser kepada online activity, digital activity. Disinilah era digital dimulai di Lampung. Mau nggak mau, suka nggak suka, kami harus berubah untuk mengikuti era tersebut. Digital era ini juga bukan sesuatu yang mudah bagi kami. Kami juga harus beradaptasi. Banyak teman-teman sales juga yang belum terbiasa terkait digital. Perlahan kami harus mulai merambah dunia ini dan belajar satu demi satu terkait activity yang bisa kami lakukan. Mulai dari membuat Facebook, beriklan di Facebook, bagaimana membuat website kami agar mudah diterima, mudah dicari. Digital ini kuncinya adalah easy search, karena kemudahan kita ditemukan oleh customer merupakan kunci kita untuk memenangkan pertarungan di dunia digital. Melihat kondisi digital di Indonesia juga merupakan sebuah hal yang seksi. Internet population di Indonesia telah menembus 74%. 197 juta orang telah terkoneksi ke internet. 87% customer otomotif menggunakan digital touchpoint untuk melakukan journey dalam melakukan proses pembelian kendaraan mereka. Dan 70% dari mereka melakukan research online sebelum mereka menemukan dealer. Berikut adalah journey dari customer purchasing. Ternyata dari 26 touchpoint yang ada, 21 touchpointnya adalah digital. Hanya ada 5 touchpoint yang belum bisa tergantikan oleh digital. Salah satunya adalah test drive dan beberapa iklan yang mereka lihat dari koran serta TV. Dari awal pandemi, seperti kita ketahui bahwa kita mengalami banyak hal yang di luar dugaan. Pada saat kondisi seperti ini, ada hal-hal yang kita diskusikan dengan Romi, di mana banyak ide-ide yang kita dapatkan untuk dapat mengatasi segala kesulitan semasa pandemi. Sehingga dimulai dari awal pandemi itu banyak hal-hal digital marketing yang kita lakukan yang tadinya tidak terpikirkan di cabang, dapat kita lakukan dari ide seorang Romi. Sehingga membawa Raden Intan bisa menjaga pencapaian target selama pandemi sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan di hari-hari berikut kita masih bisa mendapatkan ide-ide yang lebih baik atau lebih out of the box dari seorang Romi. Kita coba diskusi sama teman-teman, kita harus all out di digital. Sebenarnya digital all out itu gimana? Kita coba masuk ke seluruh platform, baik Facebook, Instagram, website, kemudian beberapa portal jual beli juga kita beli leads-nya. Tapi setelah kita jalanin, kita masih pengen cari sebenarnya apa sih breakthrough-nya nih yang harus kita jalanin. Apa nih yang beda? Nah, karena teman-teman terbiasa kita bahas terkait dengan data market, track poll, sehingga kita lebih fokusin.
Saya bagi beberapa PIC ke masing-masing kabupaten dan kota. Kita evaluasi marketnya bareng-bareng di mana wilayah yang sedang tumbuh dan model apa yang sedang mengalami peningkatan cukup pesat di wilayah tersebut. Yang tadinya iklan teman-teman ini bertabrakan di satu kota dan kota lain saling tabrakan, kita bagi agar lebih spesifik sehingga masing-masing salesman punya coverage area masing-masing yang bisa mereka maksimalkan di model-model yang mengalami peningkatan secara pesat. Nah, kedua terkait data mining. Nah, ini seru juga nih, dimana kita lihat sekarang semua perusahaan-perusahaan startup berusaha mengkolek data. Seperti yang kita ketahui, Raden Intan adalah cabang yang berdiri sudah lama sekali di Lampung dan punya banyak banget database. Dari data ini kita coba tarik, kita olah, kita coba lakukan retention satu demi satu. Kita buat konten-konten yang menarik, kita buat aktivitas-aktivitas promosi, serta retention dan reminder yang mungkin kita cuma just say, halo Pak, apa kabar, kondisi kendaraan bagaimana. Nah, dari sini kita coba explore lagi, lebih dalam lagi, sehingga database yang kita punya terutilisasi dan termaintain dengan baik. Dan setelah kita explore lagi, ternyata data mining seru banget. Dari awalnya kita cuma bikin konten jualan, kemudian promosi, lama-lama kita kembangin. Kita arahkan ke retention. Bagaimana kita bisa touch customer lebih personalized. Dengan cara apa? Dengan cara reminder booking service mereka, cek bagaimana kondisi kendaraan mereka. Nah, sebenarnya dari sini kita coba kembangin lagi, kita pakai salah satu aplikasi Blaster, di mana aplikasi ini bisa melakukan WA Blast secara personal, langsung directly ke customer. Dari sini kita harapin sebenarnya terbangun engagement yang baik. Lama-lama customer memiliki ketergantungan sama kita, sehingga customer kalau butuh Toyota pasti akan langsung kontak ke salesman tersebut. Kita udah lakukan data mining dengan sangat baik untuk database internal kita. Kita diskusi lagi sama teman-teman sales, sebenarnya gimana dengan kompetitor? Selama ini kita tidak pernah sentuh database kompetitor. Nah, kita coba bedah data Rekpol, di mana kita lakukan project yang kita sebut nama Rekpol Direct Canvas, di mana kita fokus untuk mencari database kompetitor yang ada di Rekpol, dan bagaimana kita mengkolek database tersebut menjadi database yang siap untuk kita tawarkan activity, baik test drive, promosi, ataupun menjalin hubungan baik antara satu salesman dengan new customer kita. Dari sini kita coba sisir pelan-pelan 5 tahun Rekpol terakhir, kita coba sisir untuk kita dapatkan seluruh database kompetitor. Tidak hanya fokus menggarap database internal, tapi juga kita fokus untuk menggarap database yang ada di kompetitor. Dan dari seluruh aktivitas digital dan data mining yang kita lakukan, sebenarnya goals kita cuma satu. Kita melakukan 360 degree digital activity dengan tujuan pelanggan lebih mudah dan lebih cepat dalam menemukan tim-tim kita daripada kompetitor. Tahun kemarin sebenarnya agak berat buat kami jualan di pemerintahan ya Pak. Karena memang posisinya tahun kemarin kita e-katalog terhambat. Cuman saya dan Pak Romi ada project ini cari jalan gimana. Tapi alhamdulillah boleh dibilang mungkin kami cabang di Sumatera untuk penjualan GSO-nya kami paling top Pak. Karena memang sinergi antara saya dengan Pak Romi, kami selalu komunikasi nggak kenal waktu Pak untuk membahas satu masalah itu sampai tuntas. Pak Romi itu tipe leader yang nggak bosi, terus gercep, mantap. Saya yakin kualitas manpower adalah aset yang penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan manpower terbaik, kami aktif melakukan kampus hiring bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di Bandar Lampung untuk mendapatkan kualitas manpower terbaik. Pengembangan manpower yang saat ini sudah ada juga merupakan faktor yang penting. Oleh karena itu, training-training dan development terkait market update, digital awareness, serta pengetahuan-pengetahuan terkini juga penting kita selalu refresh kepada teman-teman salesman. Penerapan buddy system juga sangat penting dan kami lakukan untuk mendampingi teman-teman salesman baru yang baru bergabung ke Auto 2000. Dan sampai di titik ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Auto 2000 yang telah memberikan saya banyak sekali kesempatan development yang saya ikuti, yang sangat penting untuk pengembangan diri saya. Dan dengan semangat strive for excellence, saya akan terus berkomitmen memberikan yang terbaik bagi Auto 2000 ke depannya. Lalu, saya yakin hasil tidak akan pernah mengkhianati proses, dan alhamdulillah pencapaian tim kami di 2021 tumbuh dari 2018 dulunya DO-nya 39 menjadi 78. Secara kontribusi kami juga tumbuh dari 21% menjadi 43%, dan jumlah yang lolos menjadi member The Podium selalu meningkat setiap tahunnya. Dan yang paling penting bagi saya menjadi bagian dari tumbuh dan berkembangnya tim ini.
Keberagaman karakter di antara masing-masing orang di tim ini membuat kita saling melengkapi satu sama lain. Karena great goals in business are never done by one person. They are done by team of people. Hidup bagi saya adalah sebuah never ending learning process, di mana saya harus terus mengupgrade diri saya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kata orang, the more we share, the more we have. Bagi saya, dengan saya berbagi seluruh pengalaman yang saya pernah lakukan akan memperkaya diri saya ke depannya. Ya, saya percaya setiap sukses story berawal dari sebuah mimpi. Nggak salah kan kalau saya ikut bermimpi.